Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit para sedulur, agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Bismillah. Kita kudu belajar dari kopi pahit. Ya, insya Allah pahit di lidah, nikmat dirasa. Masya Allah, insya Allah matinya kita masuk surga. Ya, mungkin untuk orang-orang yang berpikiran cabul dengan makna ketika saya mendawamkan fatwa pahit di lidah nikmat dirasa matinya masuk surga, mungkin tidak percaya model kayak Harry Pras dan antek-antek yang berpikiran sama dengan pemikirannya, ya gitu. Padahal apapun yang kita hirup, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita masuk dalam tubuh kita, apabila itu disyukuri dengan rasa nikmat, insya Allah itu adalah suatu rasa syukur dan bisa masuk surga. Karena rasa syukur dan rasa ikhlas itu bersinambungan. Baiklah teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi dengan Ki Prajapati dalam konten Ki Prajapati, yaitu spiritual dan supernatural. Cuman untuk kali ini saya ingin menanggapi konten komentar dari Harry Pras yang mengatakan bagi saja nomor Anda, WA Anda, mari kita dialog ilmiah. Baik, untuk konten kali ini saya akan menjawab pertanyaan ajakan dari Mas Harry Pras ini tentang komentar di akun YouTube saya yang mereaksi diri dia. Harry Pras mengajak dialog ilmiah dengan saya. Wahai Harry Pras, ya, kamu bukan santri, saya bukan santri. Ya, kamu orang awam, saya ikhwan. Artinya kamu orang awam yang tidak memiliki kecintaan pada ulama. Kecintaan kamu hanya berdasarkan akal sehat kamu. Sedangkan saya ikhwan yang memiliki kecintaan pada setiap ulama garis lurus. Nah, mungkin kamu juga sama garis lurus. Cuman garis lurus kamu itu melengsong. Karena apa? Tidak ada panduan, bimbingan dari seorang guru. Entah guru kamu itu siapa. Maka saya mengatakan dan netizen pun pada menilai kamu bahwa kamu adalah Wahabi. Kenapa saya sekarang meyakini kamu adalah Wahabi? Karena setiap video-video kamu, ya, itu selalu mengantarkan, mengagungkan, membenarkan yang jelas-jelas ulama Nusantara mengatakan ulama-ulama tersebut adalah ulama Wahabi. Contoh Khalid Balasalama, ya, dan ulama-ulama Wahabi lainnya. Kenapa kami netizen dan saya Ki Prajapati tahu itu adalah ulama Wahabi? Ya, ulama-ulama Nusantara yang mengatakan mereka-mereka ini adalah Wahabi. Dan mereka-mereka ini sepaham dengan pemikiran kamu, begitu pun sebaliknya, kamu sepaham dengan pemikiran mereka. Kenapa? Dulu pun saya seperti itu. Seperti itu. Karena apa? Karena memang tiada suatu hal mustahil dan tiada akan suatu benar apabila tidak ada di Quran dan tidak ada di hadis. Ya. Nah, awalnya pun saya pernah berpikir seperti Anda, Harry Pras. Tetapi setelah saya cross check, ya, setelah saya telaah dengan batinia saya, dengan akal sehat saya, dengan saya hasil dapat ilmu pengajian dari guru-guru saya, tidak ada hal yang mustahil buat umat insan di dunia ini. Yaitu seperti kita menanam bibit buah, ketika tumbuh tunas, lalu buahnya manis, berkembang biak, ya, lalu dibeli, dinikmati oleh orang, dan orang merasa senang dengan manisnya buah tersebut. Lalu manisnya itu, nikmatnya itu sampai orang itu ketagihan ingin beli lagi buah tersebut. Dari mana? Bukankah itu hal gaib? Wahai Harry Pras, seperti itu dialog ilmiah saya dan pemikiran ilmiah saya. Rasa nikmat ketika orang tersebut menikmati buah yang dia beli, yang dia petik dari pohon tersebut, itu adalah hal gaib, Harry Pras. Begitupun saya, ketika saya menelan sarinya suatu keilmuan dakwah
yang dari ulama A, ulama B, ulama C. Saya telah dengan akal sehat saya. Apakah karomah itu ada? Dan apakah karomah yang di luar dari pada hadis dan Quran itu adalah menurunkan suatu syariat, merendahkan suatu syariat? Ternyata tidak. Justru di situ Allah menunjukkan suatu keadilannya, sesuatu keinginannya yang tanpa harus didasari dengan firman dan hadis. Agar tujuannya umat manusia di muka bumi ini paham, mengerti arti dari satu kandungan, amalan-amalan yang sudah mereka tekuni, sehingga mereka akhirnya menemukan satu hasil buah yang manis. Dan saking manisnya buah ini, sampai menunjukkan suatu keajaiban, rasa nikmat yang sangat luar biasa. Nah, rasa nikmat ini bermacam-macam, Heri Pras. Sesuai tergantung Allah mau seperti apa melakukan pada hamba yang dia cintai. Itulah hasil buah yang manis dan itulah rasa gaib yang disebut nikmat. Nah, ini yang saya maksud dialog ilmiah. Kalau kamu dialog ilmiah dengan saya dengan membawa hadis dalil, kamu saja berdialog dengan orang-orang muhibbin ya Abu Yauci, ya. Kamu tidak paham hadis dalil. Adapun kamu petik satu dua ayat dari Quran, itu pun kamu sudah hafal, kamu sudah untuk memenangkan diri kamu. Itu supaya kamu tidak jatuh harkat martabat kamu, harga diri kamu di depan mereka. Kamu mencolong ayat-ayat, justru kamu menyolong ayat-ayat tersebut untuk supaya kamu tidak terlalu dianggap salah dan kamu nggak mau dianggap salah. Saya pun pernah ada di fase seperti kamu, Heri Pras, menghafalkan hadis-hadis, ya, yang ketika orang-orang itu membuli seorang dukun, dukun adalah cabul atau penipu. Saya mencari hadis-hadis untuk pembenaran tersebut dan saya hafalkan. Ketika ada orang bilang begini, begitu tentang masalah dukun supernatural atau spiritual atau paranormal, saya bisa menangkisnya. Tetapi wahai Heri Pras, ketika saya melakukan itu tersebut, hal-hal tersebut, ternyata saya itu melakukan keegoisan karena saya tujuannya mencari hadis-hadis yang untuk memenangkan diri saya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena di situ tersimpan keegoisan. Lalu setelah itu saya biarkanlah. Ketika paranormal spiritual booming saat itu yang terjadi oleh Samsudin dan 10 sulap merah, jatuhlah harga martabat marwah seorang spiritual, yaitu dengan gelar dukun sesat, dukun cabul, dukun santet yang disebut sihir ilmu hitam. Di saat itu saya pun seperti kamu berusaha egois untuk tidak dianggap salah. Saya mencari hadis, ya, yang bisa membenarkan suatu spiritual itu tidak salah di hadapan mereka. Ya, secara argumen dialog ilmiah, saya akhirnya bisa dimengerti. Ternyata kesesatan, kemusyrikan itu terjadi pada niat si pelakunya, bukan kepada medianya. Memang media pun menjadi ciri-ciri akan kesyirikan tersebut. Tapi apabila ada tema tabayun, maka akhirnya orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang berilmu, yang fanatik Islamnya, akhirnya bisa mengerti. Ternyata media-media paranormal dipakai, tidak semuanya orang dukun itu sesat. Karena apa? Tujuannya pakai bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu di mana sesatnya? Tetap berpatokan pada asyhadu. Tetapi setelah berlangsung hari demi hari, saya ditegur. Kalau saya bilang saya ditegur sama Allah, ini bakal jadi kamu anggap khurafat. Baiklah, saya rendahkan. Saya ditegur oleh perasaan saya sendiri. Batin niat saya sendiri. Kenapa? Saya bisa menang di dalam dunia zahir. Saya bisa dikatakan benar oleh orang-orang tersebut karena saya memegang hadis-hadis ini. Tetapi hati saya tidak bisa dibohongi, Heri Pras. Tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena kebenaran yang saya cari hanya untuk menutupi keegoisan saya. Ya, gitu. Jadi, kamu ini sama ada di fase saya saat itu. Sekarang kamu mengajak saya dialog ilmiah. Dialog ilmiah apa yang kamu inginkan dari saya?
Sedangkan dialog diskusi kamu aja dengan Kang Anom, Kang Uce, dan Ilya, dan sampai sahabat kamu Masalah Bantani, kamu cuma cocok meong, diem aja. Kamu malah bertingkah laku tidak mau mendengarkan sesuatu kebaikan dari mereka. Kalau kamu memang benar-benar Muslim, bukan Wahabi, kamu tidak berpatokan pada Aswaja, pada Wahabi, pada Sunni, pada Syiah, kamu berpegang teguh pada satu Quran dan hadis, kamu seharusnya tidak membela yang sana, membela yang sini. Kamu ungkapkan rasa, pemikiran, dan pengetahuan kamu sesuai apa yang kamu inginkan, yang kamu tahu di setiap konten. Itu baru pemikiran sehat, tidak berpihak pada satu pilihan. Yang akhirnya orang-orang mengatakan kamu Wahabi. Kalau memang kamu Wahabi, ya real saja Wahabi. Tentu netizen akan diam. Jangan kamu sembunyikan itu. Ingat, Allah Maha Tahu, wahai Ripras. Ya, seperti saya tidak mau membunyikan. Profesi saya orang spiritual. Jeleknya paranormal, buruknya dukun. Saya aku itu, walaupun saya berpakaian Muslim. Ya karena saya Islam. Tetapi sejelek-jeleknya hinaan kepada saya, mungkin seburuk-buruknya perilaku saya tidak merugikan orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Kamu sudah banyak menyakiti hati orang lain. Kamu seakan-akan kamu itu benar, ingin menyampaikan kepada mereka bahwa ini sesat, ini sesat. Hai Harry Pras, kamu bukan Tuhan, kamu bukan pemberi hidayah. Adapun kamu ingin di tengah-tengah, kamu tinggal sampaikan. Saya tidak sepaham dengan ini, saya tidak setuju dengan ini. Ya, ada memang kalimat-kalimat kamu seperti itu, tapi itu hanya kedok kamu saja, ambisi kamu tetap kembali kepada konten dan pemfitnahan serta pembulian, penghinaan kepada ulama-ulama Nusantara garis lurus. Tujuan kamu itu sudah melampaui batas, Harry Pras. Dari kamu tujuan ingin meningkatkan rating YouTube kamu, akhirnya kamu merasa ada yang dukung, lalu kamu melakukan semangat buta yang sehingga kamu tidak berpikir efek dari apa yang kamu lakukan saat ini. Memang itu tidak penting buat saya. Tapi tidaknya reaksi saya kepada kamu membuat para netizen yang tadinya tetap pada ukhuwah ulama garis lurus, dia akan bertahan kecintaannya. Kenapa? Wahai para netizen, saya adalah orang spiritual yang katanya orang paranormal itu tidak jauh dari penipu dan cabul. Tapi mesti dipahami, jadilah saya gambaran hidup. Di hati saya mencintai para juriat Nabi dan ulama-ulama garis lurus seperti Abu Yauci, Guru Sekumpul, dan Habib Lutfi. Adapun mereka sekarang lagi digadang-gadang soal nasab, itu urusan ahlinya ahli, intinya inti. Saya tidak ke sana pandangan saya. Dan Harry Pras pun pandangannya mereaksinya tentang karomah. Dan saya di sini menjelaskan suatu karomah, yaitu nikmat. Nikmat itu adalah karomah. Nikmat itu bisa seperti apa saja. Sesuka-sukanya Tuhan kepada hamba yang ahli ibadah yang dia cintai. Itulah hasil nikmat soal ibadah, bukan menurunkan suatu syariat. Bukan. Karena puncak suatu syariat adalah ma'rifat. Kalau orang sudah mencapai kema'rifatnya kepada Allah, kecintaan yang mahabbahnya kepada Allah, hanya semata-mata untuk Allah, ya itu hasil-hasilnya. Pandangan-pandangan penyaksian kepada setiap mutabiinnya, muhibinnya, terjadilah sesuatu yang disebut karomah, melihat keindahan pada gurunya. Itu Harry Pras. Kenapa saya bisa menjelaskan ini secara detail? Karena saya pernah ada di fase pemikiran seperti kamu, Harry Pras. Dan kalau saya pun mau merendahkan orang-orang seperti itu juga bisa seperti kamu. Yaitu apa? Memang hal karomah itu bisa juga diganjilkan oleh spiritual. Dan apa yang kamu gadang-gadangkan tidak percaya dengan karomah yang terjadi pada ulama-ulama yang kamu sebut halu, saya pun bisa mengatakan halu. Kenapa? Karena itu masih di tahap spiritual. Orang-orang spiritual, supernatural yang melakukan tirakat dengan sungguh-sungguh bisa mampu untuk hal seperti itu. Memang tadi kan konten saya yang lalu yang kamu take down, itu saya mengatakan
Hal-hal seperti ini belum dikatakan wali, tetapi sini sudah memasuki sifat wali. Bahkan paranormal dukun pun bisa menjadi wali karena sudah memiliki sifat wali. Karena karoma-karoma yang kamu gadang-gadang, yang kamu anggap halu, itu pun dimiliki dan bisa didapati oleh orang-orang seperti kami yang berprofesi spiritual. Dengan melakukan tirakat khusus, puasa muti, puasa Senin Kemis, puasa apa saja. Maka akan mendapatkan hadiah-hadiah nikmat seperti yang terjadi pada ulama-ulama yang memiliki karomah. Dan karomah tersebut pun bisa saya rendahkan seperti orang-orang spiritual yang memang juga mampu melakukan hal tersebut. Maka saya mengatakan, wahai para netizen, para teman-teman, apa yang terjadi yang terjadi oleh keajaiban oleh terjadi para ulama kita itu belum dikatakan wali, ya, tapi sifat dari kewalian tersebut sudah terlihat oleh para muhibinnya. Itu teman-teman. Kenapa? Pertama saya akan membuka mata pemikiran para netizen. Misalkan contoh Abu Uci atau Muhibin, pencintanya Habib Lutfi menyaksikan suatu keajaiban yang terjadi pada Habib Lutfi membaca raga. Karena beliau ahli agama, hidup kesehariannya hanya untuk Tuhan, maka ini kerendahan pemikiran para netizen langsung dikatakan wali. Coba kalau itu terjadi sama saya yang berprofesi sebagai spiritual paranormal. Terjadi pula keajaiban seperti itu. Mungkin kalian akan menganggap itu adalah sihir. Dan sekarang soal Harry Pras. Kalau kamu tidak percaya tentang sifat kewalian yang ada pada Habib Lutfi yang diceritakan oleh Buya Uci, kamu anggap halu. Bagaimana kalau itu terjadi pada orang-orang seperti kami, orang spiritual? Apa kamu anggap gila? Coba, ini dua pandang yang sangat harus ditelaah. Netizen, ya, dan Harry Pras. Netizen dan antek-antek Harry Pras. Karena posisi saya, alhamdulillah wa syukurillah, Allah menurunkan kepada saya sebagai sang hamba di jalan profesi sebagai spiritual. Karena saya ada di kedua pemikiran tersebut, teman-teman. Saya ada di pemikiran netizen, pecinta, dan ada di pemikiran Harry Pras, si dangkal, yang tidak percaya akan suatu karomah dan keajaiban. Alhamdulillah, saya Allah takdirkan menjadi orang ahli spiritual dan sehingga saya bisa menelaah dua pemikiran tersebut. Saya bisa menolak dan saya bisa menerima. Tetapi dengan cara kamu, Harry Pras, saya mereaksikan kamu, saya tidak menerima cara kamu. Kita pun bisa memutuskan orang itu wali, walaupun kita bukan wali. Dari mana? Dari sifatnya, kepribadiannya, akhlak dan adabnya. Lalu diglobal menjadi ilmunya. Kita pun bisa, walaupun kita tidak mampu untuk melihat kewalian orang tersebut. Tetapi ciri-cirinya bisa kita lihat. Kenapa saya mengatakan Abu Uci, Abu Lutfi, dan Bulus Kumpul saya katakan wali? Karena ciri-ciri kepribadian mereka jelas. Apa yang mereka sampaikan itu tidak hoak. Karena dia mengatakan apa yang harus saya katakan, mereka tidak menyampaikan dengan cara dusta. Mereka mau memberitahu kepada jamaahnya, kepada umatnya sesuai apa yang mereka ketahui. Dan itu tidak sembarangan, tidak ngarang. Semoga bisa dipahami kata-kata saya ini, wahai para netizen. Dan sekarang kembali lagi flashback masalah tentang tantangan dialog ilmiah Harry Pras kepada saya. Dari cerita saya tadi, Harry Pras, nggak ada guna kamu mau WA saya. Dialog apa yang kamu inginkan kepada saya? Ya, nggak ada titik terangnya. Si bego sama si dungu bicara. Ya, kamu si bodoh sama si pinter aja kamu nggak mau diajak cerdas dengan kejadian kemarin diskusi ilmiah. Kamu terus sampai sekarang menggadang-gadang mencari konten untuk apa? Untuk membesarkan nama konten kamu. Ya, jadi kalau kamu benar-benar
Lelaki sejati tidak cemen, tidak pecundang seperti apa yang saya bilang pesilat dobol. Kamu nggak ada hak untuk men-take down video saya. Hah? Kamu bisa mereaksi ulama, kamu pun bisa mereaksi saya. Karena saya sudah mereaksi kamu. Udah, selebihnya biarkan netizen. Apa mereka mau ikut kamu atau mau ikut saya? Bukan berarti mau jadi umat, bukan. Ya, artinya mau ikut pemahaman saya, mau ikut pemahaman kamu. Biarkan netizen yang memutuskannya. Bukan kamu take down. Apakah di situ ada penghinaan saya kepada kamu? Kalau dikatakan iya, saya ada penghinaan. Apa kamu tidak menghina ulama-ulama garis lurus yang sedangkan Muhyiddin jamaahnya banyak? Jangan karena ada sesuatu kucilan dari kata saya yang kamu anggap tidak enak, kena mental dalam diri kamu take down video saya. Itu menandakan bahwa kamu tidak punya kualitas, Heri Pras. Biarkan. Kan sahabat kamu masalah Bantani, ini zaman demokrasi. Siapapun boleh dikritik. Hah? Siapapun boleh dikritisi. Kamu mengkritik sesuai dengan pemahaman kamu, yang tidak paham kamu reaksi. Saya pun sama akan mereaksi kamu yang tidak sepaham. Dan reaksi saya kepada kamu adalah memberikan pemahaman kepada kamu dan antek-antek kamu. Dan kalaupun kalian ingin berdialog dengan saya, percuma. Saya nggak ada ilmunya. Saya hanya memiliki kecintaan dari jiwa santri saya. Walaupun saya bukan santri. Begitu, Hedi Pras dan netizen. Jadi tantangan kamu ini bukan jalan keluar. Tetapi kalau kamu merasa laki-laki sejati, Hedi Pras, buka take down video saya sama kamu. Itu baru netizen akan menganggap kamu itu laki-laki sejati. Biarkan netizen yang memilih kamu atau saya. Itu. Dia terselamatkan oleh ceramah kamu atau dakwah saya. Biarkan netizen. Netizen ini akhir zaman ini sudah pada pinter kok. Biarpun mereka nggak ngaji, yang setengah bisa ngaji, yang pinter ngaji. Mereka ini sudah pada pinter. Mana orang baik, mana orang jahat. Jadi sekali lagi saya katakan sama kamu, Heri Pras, tantangan kamu meminta WA saya, ya, untuk berdialog ilmiah, percuma. Bukan saya pengecut dan tidak mau ladeni kamu. Nggak ada ujungnya. Kamu berdialog ilmiah dengan orang yang tahu hadis dalil aja, kamu nggak bisa nerima. Kamu tetap nggak sadar. Kamu tetap dengan prinsip kamu yang kamu anggap benar. Ya, apalagi kamu dialog dengan saya. Ilmiah apa yang kita mau bahas? Kamu kan selalu mengatakan akal sehat. Ya, saya pun dengan akal sehat saya. Jadi yang sehat itu bukan kamu doang, Heri Pras. Saya, netizen pun masih ada yang berakal sehat. Jelas sampai sini, Heri Pras ya. Kalau kamu laki-laki sejati, buka take down video saya. Biarkan umat melihatnya. Kamu mau reaksi saya, mau menghina saya, silakan. Silakan. Kita berargumentasi data dengan akal sehat kita masing-masing. Biarkan netizen yang memutuskan. Itu baru namanya pejantan tangguh, pesilat sejati. Maka tidak salah kalau saya bilang kamu pesilat dobol, kamu melakukan kejahilan. Kamu mengkritisi orang lain, mereaksi orang lain, tetapi kamu gak mau dikritik dan direaksi. Hah? Yang kamu reaksi mereka-mereka orang-orang yang memang tidak berkompeten dalam suatu kreator YouTube. Kamu ambil video-video yang kamu reaksi. Nah, kalau mereka tidak men-take down video kamu, karena mereka anggap kamu tidak penting buat mereka. Akhirnya kamu merasa kena mental dengan saya, kamu men-take down video saya. Saya udah paham pemikiran kamu, cara, pola pikir, tingkah laku kamu saya udah paham. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya pernah ada di fase masa seperti orang seperti kamu, Heri Pras. Kalau kamu menganggap sekarang adalah zaman demokrasi, boleh mengkritik, boleh menyadarkan, boleh mereaksi siapapun yang kamu anggap peropat, berarti saya pun boleh mereaksi kamu yang saya anggap kamu itu akal sesat. Dan kamu pun boleh mereaksi saya dengan akal bodoh. Silakan, biarkan netizen yang memilih.
pendapat kamu, pandangan kamu, atau pendapat saya, atau pandangan saya yang benar. Itu baru namanya keren, Harry Pras. Sesuai dengan profesi kamu sebagai pesilat. Ya, kamu sudah jadi pesilat banting setir dengan mengkritik ulama untuk melatih rating YouTube kamu. Jadi nggak ada ujungnya. Kalau kamu bertemu saya, nggak ada ujungnya. Ya, karena di sini juga ada pembalasan dari para netizen. Ya, kemarin dialog ilmiah, kok diam mulu tuh. Netizen aja memperhatikan kamu, Harry Pras. Ya, ngaji cuma sekilas, mau konten ulama, makanya ngaji yang benar tuh. Ini bukan saya. Jadi kalau kamu mau dialog ilmiah dan apa ungkapan saya, ya ini sama. Ungkapan saya, ungkapan netizen yang membalas komentar kamu. Darah ulama itu beracun, tolol. Jangan sekali-sekali kau senggol ulama meskipun kau bisa silat, itu nggak akan berguna buat lu. Nah, itu pun ungkapan saya, Heri Pras. Hah? Sehebat apapun diri kita, Heri Pras. Sehebat apapun, sejago apapun kau punya silat. Nggak menjamin kau bisa lepas dari suatu penyakit. Kamu tidak percaya dengan kualat-kualat itu tidak terjadi sama kamu, Heri Pras. Tapi bisa terjadi sama anak dan istri kamu. Itu kualat namanya. Biar kamu paham apa itu kualat. Ya, kalian ini kan orang-orang seperti kamu ini kan menantang kualat. Sedangkan kami percaya dan kualat, tapi tidak meyakini. Percaya boleh, yakin nggak boleh, yakin itu boleh dan tidak, tergantung bagaimana para netizen. Saya percaya dengan kualat, tapi percaya kualat saya itu bukan jatuh kepada saya. Ya, bisa dijatuh pada anak kita, maka menjadikan timbul penyakit ain. Itu karena kualat, Heri Pras. Ain itu karena kualat, karena sumpah. Bukan pada kamu harus kena kualat, kamu besok jalannya pincang, ketabrak mobil, celaka. Itu bukan kualat, itu terlalu gampang yang Allah berikan seperti itu. Tapi Allah memberikan kuat yang lebih dahsyat, yaitu ditertimpanya dengan musibah, derita pada anak dan istri kita. Mungkin gak sekarang, tunggu tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Perhatikan, itu pasti terjadi, Heri Pras. Itu dikatakan netizen bahwa darah daging ulama itu beracun. Wahabi aja yang dianggap sesat aja, saya tidak berani mengatakan, menghinakan mereka. Tetapi kalau kamu memang Wahabi dan ini adalah Wahabi, saya akan mereaksi. Karena Wahabi sudah berani ikut campur dalam urusan aswajah. Ulama-ulama mayoritas Nusantara. Ingat, Wahabi hanya minoritas di Indonesia. Tetapi kalau benar kamu adalah Wahabi, maka saya tidak akan gentar untuk mereaksi ustadz-ustadz Wahabi. Karena kamu yang mulai lebih dulu, Heri Pras. Kau pahami itu. Jadi sekali lagi, untuk Heri Pras, nggak ada guna kamu dialog ilmiah dengan saya. Yang ada, kamu argumen data, argumen akal sehat aja dengan saya. Buka take down video saya, dan kita flat berjuang di jalan suatu pemikiran akal sehat. Mana yang benar di hadapan Allah, kau atau saya. Biarkan netizen yang memilih. Mereka punya hak untuk memilih satu kebenaran dan mana yang salah dan mana yang benar. Dan untuk netizen, tolong dipahami kata-kata saya. Saya mereaksi dia atas kedobolan pemikiran penghinaannya pada ulama, bukan kepribadian. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Heri Pras. Kalau kamu terus menganggap diri kamu benar dan kamu terus melakukan reaksi-reaksi pada ulama-ulama yang benar, tidak semua reaksi kamu saya anggap salah. Perhatikan, begitu banyaknya para habib, para kiai, para ulama yang kamu reaksi, hanya hitungan jari yang membuat saya ikut turun tangan di sini. Selebihnya saya diam. Jelas sampai sini, Heri Pras, dan untuk para netizen, semoga teman-teman semua dapat faedah dari maksud tujuan saya, pemikiran saya. Semoga tercerahkan kalian dan tetap bertahan dalam akidah iman dan Islam. Terus mempertahankan dan merawat guru-guru kita. Jangan goyah dengan pemikiran akal sehat yang seperti Heri Pras lakukan. Ingatlah wahai teman-teman, kalau kalian bodoh, saya lebih bodoh dari kalian. Kalau kalian pintar, saya lebih cerdas dari kalian. Jadi
gunakan semuanya itu dengan iman dan kecintaan kita kepada ulama garis lurus. Maka insya Allah Allah akan memperkuatkan hati kita agar kita tidak masuk dalam golongan-golongan seperti Wahabi dan antek-antek Harry Pras. Begitu aja saya bisa sampaikan dalam konten kali ini. Mohon maaf slow respon karena saya lagi banyak tamu, jadi saya bukan kayak Harry Pras yang selalu bikin konten ya. Itu saya bisa bikin konten di saat tamu-tamu saya kosong, saya mood dan hati saya mengizinkan. Kalau saya bilang Tuhan saya mengizinkan, baru saya bikin YouTube. Kalau Tuhan saya tidak mengizinkan, saya tidak bikin YouTube. Bukan Abu Yauci dan Habib Lupi aja, Harry Pras yang punya karomah. Yang kamu anggap halus, saya pun punya karomah. Kritik karomah saya. Oke, begitu aja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu. Salam cinta damai.